Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kok bahagianya kayak ragu-ragu? Bahagia tidak hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk mari kita mulai untuk berdoa. Siapa yang memimpin doa? Sekarang tanggal berapa ya? 14. Oke, absen 14 siapa? Oh, tidak masuk, berarti 14. Sekarang bulan 8, absen 8. Oke, yuk kita berdoa dulu. Tangan doa saling mengangkat kepala menunduk. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna bagi kita, bagi nusa, bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini sepertinya ada yang tidak berangkat tadi ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh, Mas Satrio dan Mas Milano. Kenapa ya tidak berangkat? Ada yang tahu? Sakit? Pusing? Oke, kita doakan teman kita yang tidak berangkat karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran. Kalau yang minggu lalu kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un yang berisi tentang ciri-ciri orang yang menghardik anak yatim. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, ria atau sombong. Ria atau lalai dalam sholatnya atau sombong. Oke, itu tentang surat Al-Ma'un yang kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kalian pasti sudah sering dengar Asmaul Husna kan? Iya. Nah, ada berapa sih jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, misalkan nih sekarang bertanya. Misalkan gimana sih perasaan kalian kalau kalian diberi kesehatan, kekuatan? Gimana rasanya? Senang, bahagia. Oke. Misalkan nih, alam semesta ini, alam semesta ya, bukan hanya bumi, tapi alam semesta ini. Kalau tidak ada yang menjaga bagaimana? Alam semesta, antariksa ini, jadi entah bumi, langit, planet-planet, kalau tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengatur, nanti bagaimana? Bisa rusak, bisa hancur, saling bertabrakan. Nah, maka dari itu adanya Allah itu karena Allah yang menjaga alam semesta ini, Allah yang memberi kita kesehatan, kehidupan, Allah yang mematikan orang, mematikan makhluk hidup, dan Allah yang memberi kita kekuatan. Ada nggak sih yang lebih kuat dari Allah? Misalkan nih, petinju yang nomor 1 di dunia, apakah bisa lebih kuat dari Allah? Misalkan orang terpintar di dunia, apakah bisa lebih pintar dari Allah? Tidak. Karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Meskipun dia orang terpintar di dunia, meskipun dia petinju terhebat di dunia atau pegulat terhebat di dunia, tapi kemampuannya masih terbatas. Beda dengan Allah, kemampuan Allah itu tidak terbatas, sangat kuat.
kita mengenal nama Allah lebih dekat. Atau nama-nama Allah itu tadi apa? Disebut apa? Asmaul Husna. Ada 99, tapi yang akan kita pelajari hari ini ada 5. Oke, mari kita lihat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini mengerti makna dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kalian yakin nggak sih kalau Allah itu ada? Ada. Yakin? Percaya? Kalau Allah tidak ada, kita tidak bakal ada, ya kan? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Oke. Tujuan yang ketiga, meneladani sifat-sifat Allah dan memperkuat iman kita. Oke, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu gabungan dari asma dan husna, yang artinya nama-nama Allah yang indah, baik, dan agung. Asmaul Husna memiliki 99 nama, mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya, yang pertama tentang Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya itu Allah Maha Kuat. Coba Mbak Almira, tolong dibacakan tentang Al-Qawiyyu ini. Ya. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Oke, Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Maksudnya di sini kita, nah Allah ini kan seperti yang bisa dibilang tadi, Allah ini kan memiliki kekuatan yang sempurna, tidak terbatas, tak terhingga. Tapi kalau manusia kekuatannya terbatas. Kalau Allah tidak terbatas. Terus tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah. Yang ketiga, semua kejadian di bumi ini kita sehari-hari, misalkan kita kesandung, kita jatuh, kita mendapat uang, kita mendapat rezeki, itu atas kehendak Allah. Semuanya tidak terjadi tiba-tiba, tapi memang sudah dikehendaki Allah. Terus yang keempat, kita harus kuat menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah. Tuh yang bisa kita teladani dari sifat Al-Qawiyyu, yaitu kita harus kuat menghadapi segala tantangan. Misalkan kalian ditunjuk untuk mengikuti lomba, kalian harus siap, kita harus kuat, karena itu kan challenge, tantangan untuk kalian. Bagaimana kalian menghadapinya? Kalau kalian menyerah begitu saja, ya berarti kita tidak menerapkan Asmaul Husna ini. Berarti kita gampang menyerah, tidak kuat, berarti kita tidak kuat dalam menghadapi tantangan. Oke, untuk Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Yang kedua, Al-Qayyum. Coba Bu Siti pengen dengar suaranya yang laki-laki. Mas Narendra, silakan tolong dibacakan tentang Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Oke. Seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaannya. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Oke. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oke. Jadi Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya hidup dan berdiri sendiri. Apakah Allah itu bekerja untuk mengatur alam semesta ini dibantu sama orang lain atau makhluk lain? Tidak. Kalau malaikat itu bantu Allah enggak? Gimana? Jadi tugas malaikat itu memang membantu Allah, tapi meskipun tidak ada malaikat, misalkan tidak ada malaikat, Allah pun tetap bisa menjaga alam semesta ini, bisa bertugas karena Allah berdiri sendiri.
tidak bergantung pada siapapun. Berbeda dengan kita. Kita saat masih bayi, kita sangat bergantung kepada orang tua, terlebih ibu. Kalau kita lapar, kita hanya bisa nangis, gitu kan. Gak mungkin bayi bisa jalan ngambil makan sendiri, kan kita gak mungkin seperti itu. Kita masih bergantung kepada orang lain. Sedangkan Allah tidak bergantung kepada orang lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah bisa mengerjakan semuanya sendiri, bisa berdiri sendiri. Seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaan Allah, karena Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian, selain mengatur, Allah juga menjaga tanpa lelah. Misalkan kita sekolah dari pagi sampai siang, kita sudah merasa lelah. Tapi Allah selama sehari penuh, bahkan berhari-hari, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, terus menjaga alam semesta ini agar tidak rusak, agar tidak saling bertabrakan. Allah tidak pernah lelah. Kok bisa ya? Allah nggak ngantuk, nggak lelah, nggak capek. Padahal kita aja capek, cuma kayak gini doang dari pagi sampai sore misalkan kita aja udah merasa capek. Itu bedanya kita dengan Allah. Allah tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Terus yang bisa kita ambil dari Al-Qayyum, kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab. Apakah di sini ada yang belum bisa? Misalkan nih, kalian makan masih diambilkan orang tuanya, apakah masih ada yang seperti itu? Minta diambilkan makannya, bukan disuapin tapi diambilkan makannya. Ambil sendiri kan? Sudah ambil sendiri, ambil piring, ambil nasi sendiri, sayur lauk sendiri, makan sendiri. Kalau cuci piring, apakah masih dicucikan? Kadang-kadang berarti ya. Oke, yuk lanjut yang ketiga. Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Oke, silakan Mbak Naura, tolong bacakan. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang selalu disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menyayangi makhluk hidup. Oke, Al-Muhyi ini Allah Maha menghidupkan. Apakah ada selain Allah yang bisa menghidupkan sesuatu? Tapi Nabi yang kita kenal, Nabi Isa itu bisa loh menghidupkan orang kembali, tapi atas izin Allah. Jadi Nabi Isa itu mempunyai mukjizat, diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan orang kembali, tapi hanya sementara, bukan sampai selamanya. Itu salah satu mukjizat dari Allah. Nah, yang memberi kita kehidupan ini adalah Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita bangun tidur, masih bisa melek, masih bisa bernafas, itu berarti kita diberi kehidupan oleh Allah. Kita harus mensyukurinya. Setiap makhluk yang bernyawa itu atas izin Allah. Dan setiap makhluk yang bernyawa pasti nanti akan meninggal, karena mereka memiliki nyawa. Kalau batu bernyawa tidak? Tidak, dia tidak akan mati. Kalau tumbuhan itu bernyawa, nanti lama-kelamaan dia layu mati. Seperti manusia, kita kan bernyawa. Nanti akan ada waktunya kita mati, kita kembali ke tanah, kita menghadap ke Allah. Seperti. Nah, maka dari itu kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan saling menyayangi makhluk hidup. Nah, tadi ada menghidupkan, Allah Maha menghidupkan. Sekarang lawannya Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Nah, Al-Mumit ini Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Terus kematian adalah takdir yang pasti, yang tidak bisa kita hindari.
Hanya Allah yang bisa menentukan hidup dan mati kita. Makanya kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal. Jadi yang tadi bisa menghidupkan itu hanya Allah, dan yang bisa mematikan itu juga hanya Allah. Terus misalkan ada gini, Bu, lah itu kan ada yang dibunuh, berarti kan dia mematikan orang. Kayak gitu gimana? Kan berarti orang membunuh orang, berarti dia kan mematikan hidupnya orang. Itu pun juga sudah atas izin Allah. Jadi matinya seseorang, hidupnya seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis di buku catatannya Allah, itu sudah ditulis. Kamu mati dengan cara seperti ini, kamu mati dengan apa? Kamu mati dengan cara seperti ini, kamu mati dengan meninggalkan apa saja, kamu matinya di mana, kamu mati usia berapa, itu sudah ditulis, sudah ditetapkan. Jadi belum tentu kita ini yang masih muda-muda, kalian ini yang masih muda bisa tidak Pak. Jadi kalian yang masih muda, anak-anak ini belum tentu nanti bisa mencapai usia 40, usia 50, belum tentu juga. Muslim ini juga belum tentu mencapai usia 50, 60, belum tentu juga. Siapa tahu? Kan nggak ada yang tahu umur seseorang, betul? Ada anak bayi, anak kecil sudah meninggal, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada nenek-nenek atau kakak-kakek usia 100 tahun baru meninggal. Ada yang seperti itu. Nah, kita tidak tahu umur seseorang, yang tahu hanya Allah, karena Allah lah yang maha menghidupkan dan mematikan seseorang. Oke, yang terakhir tentang al-ba'is. Allah maha membangkitkan. Maksudnya membangkitkan apa sih? Oke, coba Mbak Karisma tolong dibacakan. Oke, Allah maha membangkitkan. Jadi setelah kita meninggal nanti, setelah kita waktunya meninggal, atau setelah nanti ada kiamat, kan semuanya mati tuh kalau kiamat, ya kan? Hancur semua, tidak ada yang selamat. Nah, setelah itu Allah membangkitkan, ada hari kebangkitan. Allah membangkitkan semua makhluk, entah yang matinya duluan, entah yang matinya saat kiamat, semua dibangkitkan bareng-bareng, dikumpulkan di kayak lapangan besar luas gitu, pada mahsyar, ya, namanya pada mahsyar. Nah, hanya Allah lah yang bisa membangkitkan. Dari nenek-nenek moyang kita, uyut-uyut kita, buyut-buyut kita, sampai nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua dibangkitkan kembali. Apakah utuh, Bu? Apakah seperti punya tangan, punya kaki, misalkan yang kecelakaan, tangannya hilang, gitu bagaimana, Bu? Ya, semua dibangkitkan dalam keadaan utuh kembali, karena semua di tubuh kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti Allah bakal tanya kepada tangan kita, Allah bakal tanya kepada kaki kita, semua anggota tubuh kita bakal ditanya oleh Allah, dan mereka bisa menjawab tanpa kita suruh, tanpa kita bilang. Nah, maka dari itu kita harus memperbaiki diri, selalu beramal soleh. Oke, kayaknya lesu, yuk kita ice breaking dulu yuk. Semuanya tolong berdiri terlebih dahulu. Yuk berdiri, semuanya berdiri yuk. Berdiri di sampingnya, kita ice breaking dulu. Oke, yuk Mbak, semuanya berdiri. Kita ikuti. Bentar. Berdiri, keluarkan suaranya dari sini. Yuk, biar kita semangat yuk. Ayo ikutin ya.
setelah materi itu tadi masih mau ini ice breaking? Apa itu? Oke, yuk kita coba ikuti senam Upin Ipin. Saya coba kita ikutin senam Upin Ipin. Ayo goyang. Putar. Oke, satu kali lagi ya. Sampai terakhir tadi. Ah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang sudah menyajikan. Yuk, sekarang Bu Sylvi akan mengajak kalian untuk bermain fokus. Jadi Bu Sylvi bagi tim. Nanti silakan tim 1 duduk di sini, tim 2 di sini, tim 3 di sini. Oke? Cukup membawa alat tulisnya saja. Oke, pennya saja, bolpennya saja. Oke, kita perlihatkan. Kita lihat timnya dulu ya. Tim 1, 2, 3. Oke, tim 1 ada Anin, Munif, Salsa, Bilqis, Alifah dan Eva. Silakan duduk di sini. Terus tim 2 ada Karisma, Naura, Adelia dan Mahira. Yang satu di sini. Nah, ini Almira. Almira di situ. Tim 3 ada Ica, Diego, Narendra, Cika dan Remy. Ayo, Remy duduk sini. Oke, sudah duduk berdasarkan timnya. Sudah, tidak apa-apa. Oke, yuk.
yang ini juga tengah. Kursinya begini bentuknya. Nah, ayo, jadi bisa kanan kiri. Kamu hadap sana. Yang Eva dan Arifah kursinya dihadapkan seperti Almira dan Adelia. Oke, sudah? Begini Mbak, yuk. Sudah? Yuk, masuk. Nah. Oke, yuk. Perhatikan di depan sini. Ini melatih memori kalian. Ini kan ada dalam satu kelompok ada 5 sampai 6 orang. Nah, boleh kalian bagi-bagi. Satu orang menghafalkan satu gambar lokasinya di mana. Seperti itu boleh. Oke. Jadi nanti akan Bu Silvi tampilkan gambar seperti ini. Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan sampai belakang? Belakang ambil dulu kacamatanya. Oke, jadi kalian boleh nih biar semuanya hafal. Nanti sebentar Bu Silvi tutup dulu. Belum waktunya menghafalkan. Oke, jadi seperti ini. Nanti akan Bu Silvi bagi ini kosong, ini kan masih kosong semua nih kotaknya. Nah, nanti kalian diisi sesuai yang kalian hafalkan tadi di sini. Ada tulisan, ada gambar. Jadi terserah strategi tim kalian bagaimana. Nanti harus diisi ini. Oke, Bu Silvi bagi dulu ya. Ini nanti diisinya nama panggilan saja per kelompoknya, sama aksennya berapa saja ya. Nama panggilannya saja biar ini muat. Ini aksennya masing-masing. Silakan diisi dulu sambil Bu Silvi bagikan kertas-kertasnya. Ini ya, di sini ya Bu Silvi-nya. Itu juga diajak diskusi nanti. Ada berapa ini? 3. Ini sudah. Yang ini untuk kelompok sini. Ini ya. Sudah dibagi ini. Terus ada gambarnya. Oke, silakan gambarnya. Sebentar, biar terus ini. Yang kelompok ini gambarnya. Sebentar, saya ambil dulu. Oke, yang ini gambarnya di sini. Oke, yuk. Bu Silvi kasih waktu. Waktunya berapa menit? Kita sepakati. 3 menit. Hah? 3 menit. Terlalu lama tidak? Iya, udah 2 menit. 2 menit. 2 menit ya. Nanti kalau serasa kurang, nanti Bu Silvi kasih waktu lagi. Oke, Bu Silvi kasih waktu 2 menit. Silakan dihafalkan tata letaknya. Ya. Oke, siap? Mulai? Mulai ya. 1, 2 menit. Sebentar, Bu Silvi kasih waktu ini 12, 14, berarti 12, 16. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang merangkai. Semua tidak ada yang merangkai. Semua tidak ada yang merangkai. Oke?
Silakan dihafalkan dulu. Silakan dihafalkan dulu. Sebentar, kan ada waktunya 2 menit. Jadi sudah ataupun belum tetap kita kesepakatan 2 menit. Baru hasil tutup. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Diingat-ingat letaknya, terus gambar-gambarnya yang mana saja. Silakan diingat-ingat. Oke, detik-detik terakhir. Ini gambarnya juga berkaitan dengan Asmaul Husna tadi, antara Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, atau Al-Muhyi, Al-Mumit, ataupun Al-Ba'is. Oke. 3, 2. Oke, 3, 2, 1. Silakan ambil ke depan. Benar gak? Kebalik gak? Coba kebalik atau tidak? Ayo. Waktunya 2 menit. Oke, yang sudah tinggalkan, diamkan, kembali ke tempat duduknya. Yang sudah diamkan, kembali ke tempat duduknya. Tidak ada yang megang. Tidak ada yang memegang kalau sudah. Oke, yang ini. Oke, sudah yang tim 2 dan 3 sudah selesai? Sudah. Oke, tim 3 sudah. Tim 2. Oke, sudah. Terus tim 1 apakah sudah selesai? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah? Oke, semuanya tangan di atas. Sudah? Tidak ada yang bekerja lagi. Sudah selesai semua? Oke, Bu Silvi minta salah satu anggotanya dikumpulkan ke Bu Silvi. Ini. Wah, ini kalian kebanyakan nih. Banyak kebanyakan belum mana. Oke, kita tukar antar kelompok ya. Biar kelompok yang lain yang memecah. Oke, dari sini berarti ini kelompok ini. Ya Allah, ini kelompok ini. Oke, jika kelompok yang lain benar, silakan beri tanda betul seperti ini atau beri centang. Oke? Oke, kita mulai. Kita cek ya. Kotak yang pertama. Ini ada tulisan Al-Qawiyyu. Apakah betul dari kelompok lain? Silakan beri tanda centang kalau betul. Kalau salah silakan beri tanda silang. Oke, kotak kedua. Ini ada gambar tentang orang tua. Ada 2 orang anak sedang bersalaman kepada kedua
kedua orang tuanya. Sudah betul? Untuk kelompok lain? Sudah? Oke, gambar ketiga ada seseorang sedang belajar mandiri. Ini mencerminkan tentang Allah Maha berdiri sendiri. Oke, sudah? Kalau salah diberi tanda silang, kalau betul diberi tanda centang. Kotak yang keempat, gambarnya apa ini? Kotak keempat, gambarnya apa? Iya, orang meninggal. Gambar orang meninggal sedang diangkat di keranda. Berarti mencerminkan Allah bersifat al-mumit. Allah Maha mematikan. Sudah betul? Oke, beri tanda centang. Yang kelima, al-muhyi. Betul? Betul. Oke, yang keenam, anak sedang belajar di dalam kelas. Apakah betul gambarnya? Beri tanda centang. Kemudian yang ketujuh, al-bais. Sudah? Punya kelompok lain betul? Nah, yang ini gambar apa sih? Hah? Gambar apa? Iya, ini ada gambar bencana alam, tapi Allah melindungi anak ini, jadi anak ini masih hidup. Atau tentang al-muhyi. Kemudian al-qayyum, kotak terakhir. Oke, betul? Sudah? Ya, diberi tanda silang. Oke, silakan kumpulkan kembali ke Bu Silvi. Yuk, kumpulkan. Oh, yang ini betul semua, yang ini betul semua, yang ini ada yang salah. Oke, kembali. Sekarang Bu Silvi akan duduk di sana baca. Sekarang Bu Silvi akan membagikan LKPD. Kalau yang ini silakan dijawab mandiri. Ini diberi nama kalian masing-masing, terus kelas berapa. Dijawab secara mandiri. Yang ini ada titik-titik ini, silakan kalian hubungkan, tarik garis sesuai. Ini ada nama asmaul husnanya, yang ini adalah artinya. Silakan kalian hubungkan. Terus kemudian yang ini ada kata-kata acak. Kalian susunlah menjadi satu kata. Oke, Bu Silvi bagikan. Ya, itu biar 1, 2, 3, 1. Kasih waktu ya nanti ya untuk mengerjakannya ya. Kita kerjakan bersama-sama. Nanti dikumpulkannya saat kalau waktunya sudah habis bisa dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelas. LKPD-nya ini. Lepas saja catatannya. Kayaknya ini kabel. Silakan dikerjakan LKPD-nya terlebih dahulu.
kasih waktu sampai 12.30 ya. Ini 12.26. Jadi 4 menit. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang 5 asmaul husna tadi. Apa? Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, kita harus meneladani 5 sifat asmaul husna tadi agar kita bisa kuat, mandiri, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa minggu depan kita lanjutkan materi ini tadi tentang asmaul husna tadi. Jadi pelajari dulu sebelum kita ketemu kembali minggu depan. Oke, sekarang silakan kita siap-siap untuk pulang. Ya. Yang pemimpin doa hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 sudah. Oke, setelahnya saja tanggal 9. Yuk, siapa? Absen 9. Oh ya, Mbak Ica. Oke, Mbak Ica, yuk silakan memimpin doa. Tangan ke atas, kaki merapat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat pulang. Semoga selamat sampai tujuan, bertemu kembali bersama keluarga. Yang piket-piket dulu, yang tidak-tidak silahkan langsung pulang. Oke, Bu Sylvie tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.